Kepada Bunda Ferry Farhati, SCMS, kami silahkan. Baik, terima kasih. Robi Sohri Sodri, Wayasiti Amri, Wahlul Uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang saya hormati dan cintai Ibu Hajah Marfuah Mustafa MPD, Pembina Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam, dan juga Ibu Hajah Isrowiyah Arif MPD, Ketua Umum Yayasan Pendidikan Bakti Islam beserta jajaran, dan para narasumber kita hari ini, Ibu Dr. Hanif Pujiati, kemudian juga Ibu Sumarti Tahir, para pengurus perwakilan dan cabang Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam di seluruh Indonesia, juga para guru PAUD kebanggaan dari PAUD Islam Bakti Wanita Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan sambutan Ibu Marfuah, Masya Allah, sungguh menggambarkan bagaimana pemahaman yang kuat yang dimiliki oleh beliau, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti, menjadi penerus dari perjuangan beliau juga, Ibu Isrowiyah. Mudah-mudahan keduanya selalu diberi kesehatan, kekuatan untuk terus memperjuangkan apa yang menjadi keyakinan kita bersama. Amin. Saya ingin pertama tentunya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam atas kesempatan yang sudah diberikan untuk kami untuk hadir dan bersilaturahmi dengan para penggerak literasi yang hadir, yang tentunya juga sebagai pembelajar yang luar biasa, tidak henti mengembangkan ilmunya. Sebuah kebanggaan buat saya untuk bisa bertemu Bapak Ibu sekalian dari penjuru Indonesia. Rasanya ini adalah salah satu hikmah dari pandemi yang kita bisa rasakan, bahwa jangkauan kita dari sudut rumah kita bisa sampai ke seluruh Indonesia, dan insya Allah ini akan memperkuat silaturahmi kita, khususnya wanita Islam. Jika berbicara tentang literasi, saya selalu ingat dengan sosok penggerak literasi, pahlawan nasional perempuan, yang mungkin kita kenal semua, pasti dari anak-anak sampai kita orang yang sudah dewasa, Ibu Kartini. Di usianya yang masih belia, beliau sudah memiliki pemikiran yang luar biasa, dewasa, usia 12 tahun. Tapi kemauannya untuk menularkan ilmunya kepada sesama itu sudah kuat dan berdampak luas. Usia 12 tahun belia, mengapa bisa sampai seperti itu? Karena keluarganya, orang tuanya memberikan kesempatan bagi anak untuk membaca, berinteraksi dengan dunia luar yang memperkaya pengetahuan anaknya. Jadi ini sebuah pengingat bagi kita semua bahwa peran orang tua, peran anak untuk bisa menjadi seperti sosok Kartini ini tidak bisa diabaikan. Kartini ini adalah sosok pembelajar. Masa kecilnya diisi dengan belajar, membaca buku, dan menuntut ilmu. Di masa kecilnya, sampai tadi saya sampaikan usia 12 tahun, tampaknya sudah luas. Sudah bisa memikirkan sesamanya untuk mereka harus seperti saya, mereka harus bisa membaca, mereka harus terbuka terhadap informasi. Nah, Ibu Kartini mengamalkan apa yang dimilikinya untuk memberdayakan adik-adiknya dan memberdayakan masyarakat di sekitarnya.
Jadi beliau adalah sosok penggerak literasi yang tidak hanya terus belajar dan memperkaya wawasannya sendiri, namun juga mengajarkannya kepada sekitar dan peradaban yang ada di luar sana untuk menjadi lebih baik. Dan ini saya merasa bahwa ibu-ibu yang hadir hari ini juga adalah sosok yang sama dengan beliau, yang tidak berhenti belajar, seperti tadi disampaikan Bu Israwiyah, walaupun layarnya ditutup, layar komputernya ditutup, tapi mereka mau belajar terus. Insya Allah ini semangat yang selalu bisa ditanamkan oleh wanita Islam. Nah, keistimewaan yang dimiliki seorang penggerak literasi adalah mau meluangkan waktu. Ya, Bu Isro, ya setuju, mau meluangkan waktu tadi disampaikan. Untuk mempelajari dan memastikan apa yang kita ajarkan tersampaikan dengan baik. Dan bisa menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Kemudian, penggerak literasi juga seorang pembelajar. Tidak henti semangatnya untuk belajar dan menularkan. Nah, sebagai guru PAUD, Ibu dan Bapak Guru memiliki kesempatan untuk membawa semangat penggerak literasi ini dan menyampaikannya kepada orang tua, siswa, dan siswi. Orang tua yang pembelajar akan melahirkan anak yang pembelajar. Dan kita sebagai guru PAUD bisa mendorong aktivitas literasi tentang keluarga. Ada namanya literasi tentang keluarga, ada literasi dalam keluarga. Kalau literasi tentang keluarga ini parenting. Kalau literasi dalam keluarga itu pentingnya proses belajar di rumah. Nah, guru perlu memahami bahwa orang tua adalah guru pertama dan utama bagi anak-anaknya. Orang tua yang paling sering bertemu dan berinteraksi di rumah bersama anak-anak didiknya. Nah, cara terbaik untuk mempersiapkan anak dalam menjalankan kehidupan itu dimulai di rumah. Bahkan sebetulnya saat konsepsi pun sudah disiapkan, ya, kita membacakan doa, membacakan Al-Quran, kemudian dari mulai dalam kandungan sudah disiapkan, dan prosesnya panjang dan paling banyak waktunya terjadi di rumah, di mana di situ seperti disampaikan oleh Bu Marfuah tadi, terjadinya proses interaksi dalam rumah yang membentuk habit, yang membentuk kebiasaan. Tadi ada akidah, syariah, akhlak. Kalau akhlaknya baik, orang tuanya kemudian ajarkan akhlak dengan baik, tapi nggak memberi contoh sholat yang lengkap, misalnya pulang belentong, ya anaknya akan begitu. Jadi proses habituasi ini terjadi di rumah. Kalau mengacu kepada 6 literasi dasar yang perlu dikuasai, baca tulis, kemudian numerasi, sains, finansial, digital, budaya, itu semua lengkap ada di rumah. Dan dalam keseharian yang sederhana, nggak perlu kita artinya mengajarkan baca tulis itu dengan literally mengajarkan ABC. Di rumah kita bisa mendongeng. Itu memperkaya imajinasi. Itu salah satu bentuk penggerak literasi di rumah. Ya. Kemudian numerasi. Dengan melibatkan anak dalam keseharian. Bisa di dapur kalau ibu ya, mungkin gimana menimbang, gimana menghitung jumlah bawang untuk satu masakan, dan lain-lain. Jadi semua sudah lengkap ada di rumah untuk bisa memberi bekal kepada anak supaya menguasai ke-6 literasi dasar ini dengan cara yang sederhana dan tidak mengada-ngada, tidak kemudian dikondisikan sebagai kurikulum. Itu sebagai sesuatu yang mengalir dalam keseharian.
Dan porsi peran keluarga dan sekolah itu saling mengisi dan saling melengkapi. Kalau di rumah mungkin pendekatannya adalah dengan sentuhan, dengan berbicara, dengan membaca bersama, dengan mendongeng, dengan bermain. Di sekolah mungkin akan lebih terarah dengan adanya kurikulum dan lain-lain. Tapi tujuannya adalah sama, yaitu kalau kita terjemahkan literasi itu sebagai aktivitas yang mendukung terbentuknya kemampuan atau keahlian atau skill ya untuk seorang anak bisa berfungsi kelak di masyarakat. Dan kemampuan itu ada 4 yang perlu dikembangkan di abad 21 ini. Kemampuan komunikasi, kemampuan critical thinking, kemampuan kolaborasi, bekerja sama, dan juga kemampuan kreativitas anak. Jadi ada 4C, communication, critical thinking, collaboration, and creativity. Nah, lalu bagaimana caranya kita menanamkan ini semua? Literasi dasar di keluarga. Tadi disampaikan, saya bilang bahwa dalam keseharian, dikerjakan dalam keseharian. Dalam keseharian ini, dalam keluarga harus memiliki 5 nilai. Pertama, nilai kasih sayang. Yang kedua, nilai pembelajaran. Nilai pembelajar. Orang tua harus memiliki nilai ini. Kemudian, nilai visioner. Memikirkan jauh ke depan. Kemudian, nilai religius. Nilai religius ini artinya bukan hanya tentang ritual keagamaan, tetapi juga tentang pembiasaan kepada anak bahwa di luar sana, di atas sana ada yang jauh lebih mencintainya daripada cinta orang tua kepada anak. Jadi tidak usah khawatir, akan ada yang selalu melindungi, akan ada selalu yang menjaga. Jangan takut mencoba, jangan takut melakukan kesalahan, insya Allah akan dijaga. Kemudian selain juga tentunya ritual kebiasaan sehari-hari untuk sholat bersama, kemudian berpuasa. Kita tahu puasa itu pembelajaran yang luar biasa untuk anak-anak. Dari mulai kebiasaan rutinitas yang jelas, kebiasaan ibadah, mengajarkan kebiasaan sholat malam dengan adanya tarawih, dan lain-lain. Itu salah satu bentuk cara untuk menanamkan literasi dalam keluarga. Kemudian nilai yang terakhir, tadi udah 4 nilai kasih sayang ya, cinta, nilai cinta, kemudian nilai visioner, pembelajar, orang tua harus mau belajar, visioner harus memikirkan jauh ke depan, religius, dan terakhir adalah kehadiran. Jadi ketika anak belajar kita harus hadir. Dan ini prosesnya pernah mencapai terjadi kekacauan di awal pandemi. Ketika anak semua ada di rumah, orang tua hadirnya full time. Kalau dulu bisa diserahkan ke sekolah sementara. Nah, ini full time dan orang tua sempat gagap dan bagaimana ini ngadepinnya. Dan alhamdulillah ketika kita mulai memikirkan irama hidup, ada rutinitas, jadi biasa lagi. Nah, kemudian saya bisa katakan bahwa keluarga itu adalah miniatur kehidupan di luar sana. Jadi apa yang dikerjakan di rumah, itulah yang menjadi gambaran bagaimana anak menghadapi situasi di luar. Kalau orang tua, keluarga membiasakan semua dilayani dan dipenuhi tanpa usaha, maka di luar sanalah begitu anak akan mencari cara dalam menyelesaikan masalah. Tapi ketika anak diajarkan mandiri dan mau melakukan segala sesuatunya sendiri, maka insya Allah di luar sanalah dia seperti itu. Kalau
di rumah dibiasakan menghormati orang tua, maka di luar sana dia akan menghormati gurunya dan menghormati orang lain. Ketika kita di rumah membiasakan untuk untuk saling toleransi, maka di luar sanalah dia akan tumbuh seperti itu. Nah, fungsi sekolah adalah menguatkan ini. Bila kita melihat bahwa bahwa orang tua belum menguasai, maka tugas guru mengingatkan. Buatlah kegiatan-kegiatan yang juga menumbuhkan literasi keluarga, literasi tentang keluarga kepada orang tua. Jadi ini ada aspek lain selain literasi yang terkait dengan anak, tapi adalah literasi terkait dengan orang tua. Apa yang kami kerjakan di DKI Jakarta selama masa pandemi ini adalah memberikan ide-ide kepada orang tua tentang bagaimana mengisi waktu dalam keluarga untuk bisa mengembangkan literasi ini. Salah satu aktivitas yang sering saya dorong pada orang tua adalah dengan bercerita atau mendongeng. Bila diperhatikan, saya sekarang ini ada aktivitas mendongeng secara rutin untuk anak-anak PAUD melalui media daring, bergantian satu wilayah ke wilayah lain, supaya grupnya tidak terlalu besar. Jadi saya upayakan grup dongeng itu ya hanya sebagian kecil, hanya beberapa PAUD, beberapa anak, yang melibatkan Bunda PAUD di kota dan kabupaten. Sebetulnya adalah cara kita menyampaikan gimana kita mendongeng yang baik untuk anak kita. Kemudian anak juga terekspos dengan cerita-cerita yang mengajarkan aksi hidup baik. Nah, aktivitas mendongeng ini banyak dialog yang terjadi antara orang tua. Kalau tadi saya bilang ada sarananya itu bisa sentuhan, bicara, membaca, dan bermain. Maka dalam dongeng ini lengkap. Sambil mendongeng kita bisa sambil membelai anak, kita bisa sambil berbicara, kita bisa sambil menunjukkan kebiasaan membaca, kemudian sambil bermain dengan aktivitas yang sesuai dengan dongengnya misalnya. Jadi lengkap. Nah, mungkin kebiasaan mendongeng ini bisa didorong kepada orang tua murid dari ibu-ibu sekalian, karena banyak sekali manfaat, dan saya ingat sekali ceritanya Pak Anies waktu kecil, itu kerjanya didongengi, dan bahkan ikut rapat-rapat ya dengan kakeknya. Nah, itu kan sebetulnya informasi yang diserap. Anak sendiri bisa pasif, tapi kita nggak tahu apa yang terjadi dalam otak anak ketika kita mendongeng. Dia imajinasinya tumbuh, dan kasih sayang orang tua ini sangat berpengaruh. Ketika anak sambil dongeng itu kan ada kelekatan, ada jalinan kasih sayang yang mungkin bisa membantu pengembangan diri si anak. Literasi ini. Mungkin itu hal-hal pokok yang ingin saya sampaikan, bahwa literasi bisa dikembangkan tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah. Oleh karena itu, guru dan orang tua harus kemudian selalu menjadi penggerak dalam upaya literasi ini. Mau terus belajar untuk kemudian diterapkan dalam keseharian. Dan alhamdulillah kita melewati pandemi ini, memaksa kita memahami dunia digital dengan lebih mendalam, dan akhirnya anak-anak kita pun kita bisa belajar bersama anak-anak. Saya sendiri kalau dibilang pengetahuan digital mungkin agak gaptek dibandingkan anak-anak, karena mereka lahir di dunia digital, sedang kita adalah dunia yang transisi antara keduanya. Jadi kesempatan untuk belajar juga dari anak-anak. Menanamkan literasi di dalam keluarga bisa dilakukan dengan berbagai cara yang menyenangkan dan tidak terbatas pada membaca.
tidak terbatas pada membaca. Mari kita tularkan semangat penggerak literasi yang Ibu Bapak miliki untuk orang tua anak-anak kita, untuk orang tua murid-murid Ibu Bapak sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Selamat mengikuti webinar pada hari ini dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan bisa kita terapkan, kita sebarkan lebih luas lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Ferry. Bu Ferry. Sama-sama, terima Ya, kasih. mudah-mudahan ini bukan yang pertama ya Bu Ferry. Insya Allah ke depan kita akan selalu kontak dengan Bu Ferry untuk mengadakan untuk say hello dengan guru-guru kita dari seluruh Indonesia. Terima kasih Bu Amin. Ferry. Terima kasih banyak sudah diberi kesempatan.